Kalau tahun 2019 sampai sekarang ini dilakukan, berarti kan dia terjadi pada waktu ada COVID. Ini berarti korupsi ini digunakan pada waktu negara dalam keadaan menghadapi pandemi. Undang-undang tindak pidana korupsi ini diatur bahwa apabila korupsi itu dilakukan dalam keadaan negara darurat, ini harusnya dihukuman mati dan hanya selalu dijatuhi dengan hukuman yang sangat rendah. Mereka tidak punya efek jerah untuk selalu melakukan kejahatan besar seperti ini. Kasus-kasus besar yang diungkap oleh Jaksa Agung ini dan jajarannya memberikan angin segar kepada rakyat Indonesia penegakan hukum, khususnya korupsi. Kalau ini bisa memperlihatkan keseriusan dan integritasnya untuk menangani perkara-perkara besar seperti ini, saya kira ada harapan baru yang bisa kita tunggu dari salah satu penegak hukum, khususnya kejaksaan ini, yang berani untuk mengungkap kasus-kasus besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada jumpa kita sore kali ini kepada Bapak Haji Dr. Haji Tajudin Rahman, Sarjana Hukum Magister Hukum, ada beberapa keresahan yang kemudian timbul dalam tatanan sosial kita. Ada beberapa kasus yang kemudian viral. Banyak sekali kasus-kasus yang kemudian viral pada waktu belakangan ini. Dan yang paling menjadi trending topik paling hangat yang sering dibincang-bincang oleh masyarakat adalah terkait korupsi PT Patra Niaga, Pertamina, yang kemudian bahkan kerugian negara itu ada yang mengatakan ditaksir sampai dengan 190 triliun, ada yang ditaksir sampai dengan 980 triliun. Nah, ini sebenarnya menjadi pokok permasalahan bagi tatanan masyarakat kita. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Sebagaimana mungkin kekhawatiran Bapak juga sebagai pegiat hukum mengamati study case yang terjadi kemudian di sosial kita ini. Seperti itu Pak. Nah, singkat saja Pak. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya dugaan korupsi oleh PT Patra Niaga, Pertamina yang merugikan keuangan negara? Ada yang mengatakan 193,7 triliun, ada juga artikel yang mengatakan 980 triliun. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara netizen yang saya hormati, jadi kali ini kami dari Tajudin Rahman Law Firm, ini penampilan baru, ini monolog, jadi saya lebih banyak bicara. Jadi begini, sejak awal sebenarnya terus terang saja, ketika 2019 kalau tidak salah itu, pada waktu terjadi perubahan nama dan kenaikan harga BBM dari yang semula dihapus itu premium, kemudian ada Pertalite, dan kemudian Pertalite dihapus lagi menjadi muncul Pertamax. Saya sudah menduga bahwa ada apa dengan Pertamina ini. Jangan-jangan kita ini rakyat ditipu. Tapi saya kan bukan ahli di bidang ini. Tapi saya di mana-mana sejak dulu pada waktu terjadi perubahan itu dari Pertalite menjadi Pertamax, saya mencurigai bahwa jangan-jangan Pertamina ini hanya merubah saja nama, lalu dinaikkan harganya BBM itu dari yang semula namanya kita beli premium, kemudian menjadi Pertalite, kemudian Pertalite menjadi Pertamax. Ya ternyata kedugaan saya itu ternyata betul. Ya kenapa saya katakan begitu? Ternyata ketika Jaksa Agung dan jajarannya terus melakukan pengungkapan dan menangkap 7 orang yang diduga melakukan korupsi besar di tubuh Patra Niaga Pertamina ini, ternyata betul bahwa orang-orang yang ada di dalamnya itu direksi bersama dengan 7 orang ini ternyata melakukan, ya kalau pihak Kejaksaan Agung mengatakan itu bahwa ini ada terjadi pengoplosan, yaitu yang semula dia mengimpor yang kandungannya itu 90 oktan bahkan 88 oktan, kemudian dia
jadikan 92. Padahal sebenarnya dia hanya mencampur katanya, karena kita tidak ahli di situ, katanya dia hanya campur saja pewarna dengan adiktif, kemudian disebutlah sebagai Pertamax. Dan ujung-ujungnya rakyat rugi di sini. Nah, kenapa ini tadi dari tadi malam saya menonton TV, saya lihat di running text beberapa TV swasta nasional itu menulis bahwa LBH Jakarta itu sudah ribuan pelapor kerugian konsumen terhadap Pertamax yang dijual oleh Pertamina. Nah, ini berarti bahwa kalau tadi misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menduga bahwa terjadi korupsi karena terjadinya pengoplosan, kemudian muncul lagi dari corporate communication Pertamina, saya tidak tahu siapa namanya itu, yang menyatakan bahwa ini bukan oplos, tapi hanya mencampur adiktif. Itu sama aja. Jadi negara dirugikan kurang lebih 193,7 triliun, dan kemudian bahkan ada artikel mengatakan 900,80 triliun. Saya kira yang penting bahwa ini kerugian bukan main-main. Di saat Presiden Prabowo mendirikan Danantara, tiba-tiba muncul tsunami korupsi yang besar begini dan rakyat ini menjadi korbannya. Selalu rakyat saja yang korban. Dan ini terjadi di bulan puasa lagi ya. Bayangkan saja kalau uang ini disusun, katanya ini bisa mencapai ruang angkasa. Kalau ini dalam bentuk rupiah disusun bisa mencapai ruang angkasa. Tingginya ini uang. Jadi saya kira ini negara, saya semula ya, saya ini terus terang saja, saya penganut teori yang menyatakan bahwa ada namanya di dalam manajemen itu teori motivasi. Orang yang bekerja di dalam suatu tempat itu untuk menghindari terjadinya misalnya penyalahgunaan wewenang atau menghindari terjadinya korupsi, itu mereka harus diberikan jasa yang besar. Ternyata tidak benar, karena menurut informasi yang beredar di media sosial bahwa para direksi, terutama direktur utama Patraniaga ini, katanya gajinya ini, tapi kan nyatanya dia nyolong. Jadi tidak ada hubungan antara tingkat kesejahteraan orang dengan perilaku korupsi ini. Jadi makin tinggi dia punya pendapatan, makin tinggi korupsinya. Nah, akhirnya kan rontok ini teori motivasi yang mengatakan bahwa semangat kerja itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang menjadi motif daripada suatu pekerjaan yang dilakukan orang. Ternyata ini tidak benar. Kalau kita lihat dalam kasus Patraniaga ini. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa ya kalau begini bukan saja melanggar Undang-Undang Tipikor. Ya, kalau saya lihat di artikel dan pengumuman Kejaksaan Agung ini, kan mereka ini kan diancam dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang dirubah dengan Undang nomor 20 tahun 2001, dan kemudian diuntuk pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, ini berarti bahwa kalau tahun 2019 sampai sekarang ini dilakukan, berarti kan dia terjadi pada waktu ada COVID. Nah, dalam tenggang waktu pada waktu COVID dan kemudian ini berjalan terus-menerus sampai sekarang, ini berarti korupsi ini digunakan pada waktu negara dalam keadaan menghadapi pandemi. Nah, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini diatur bahwa apabila korupsi itu dilakukan dalam keadaan negara darurat atau misalnya ada semacam ini pandemi atau ada istilahnya kalau seperti misalnya kalau gempa itu, apa namanya itu. Nah, ini kan berarti bahwa negara dalam keadaan susah, ada orang mencuri atau nyolong, korupsi uang negara. Ini harusnya dihukuman mati. Jadi tidak cukup hanya sekadar diancam dengan hukuman yang ada di dalam kedua pasal ini tadi, yang kalau pasal 2 itu kan ancaman hukumannya paling rendah 1 tahun. Tapi kalau pasal 3 itu kan ancaman hukumannya itu kan minimal 4 tahun ya. Nah,
Ini kan kalau ini hanya sekadar sampai di sini saya tidak cukup menurut saya. Ini harus diberikan hukuman mati karena tidak saja merugikan negara secara khusus, tetapi rakyat pada umumnya yang menggunakan BBM ini termasuk kita ini. Kalau kita beli Pertamax ya ini sangat merugikan kita. Dan saya terus terang saja, saya agak miris karena ini pejabat Pertamina yang diberikan jabatan sebagai corporate communication itu masih berani untuk menantang Kejaksaan Agung. Saya minta supaya Jaksa Agung periksa itu. Panggil itu corporate communication dan semua yang menolak argumentasi Kejaksaan Agung supaya dipanggil dan dijadikan tersangka semua. Karena dengan dia membenarkan ini perbuatan jahat, berarti mereka terlibat di dalam. Meskipun dia tidak terima uang, tetapi kebohongan yang dilakukan oleh para penjahat 7 orang ini dan seterusnya ini dibenarkan oleh jajaran Pertamina yang selalu mengatakan bahwa rakyat tidak dirugikan. Saya pikir harus ditangkap juga itu. Ya. Ya Pak. Sebenarnya menarik Pak. Tadi sempat disinggung terkait undang-undang mana saja, pasal-pasal mana saja yang berkenaan dengan dugaan kasus korupsi ini Pak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak, pasal maupun aturan mana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan aturan terkait perlindungan konsumen yang berkenaan dengan dugaan kasus ini Pak? Ya, kalau undang-undang, kalau tadi kan saya sudah sebutkan bahwa untuk sementara ini kan kita lihat Kejaksaan Agung itu memasang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang dirubah dengan Undang nomor 20 tahun 2001 dan kemudian dipasang juga pasal 3 yaitu penyalahgunaan wewenang Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Tapi kalau kita, karena tadi saya mengatakan bahwa tidak sekedar hanya merugikan keuangan negara, tapi para konsumen yang menikmati atau membeli bahan bakar minyak yang namanya Pertamax ini kan juga ikut menikmati. Bukan saja negara secara state ya, yang rugi, tetapi rakyat langsung rugi. Kalau misalnya ini beda ya, kalau korupsi yang biasa itu misalnya ada uang, ada proyek misalnya, katakanlah pengadaan barang dan jasa yang tidak langsung dinikmati oleh rakyat, katakanlah misalnya alat-alat perkantoran, ya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di suatu kantor pemerintah, misalnya komputer atau meja atau lemari di perkantoran, itu kan tidak langsung digunakan oleh rakyat, tetapi digunakan oleh aparat negara yang bekerja pada instansi tertentu yang menggunakan uang negara. Jadi kalau ini kan tidak ada hubungannya dengan perlindungan konsumen. Tetapi kalau ini selain langsung uang yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai ini migas, juga setelah itu kan dia memproduksi dan kemudian dia mengoplos, rakyat langsung menikmati ketika dia beli. Berarti itu melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah itulah yang saya maksud tadi bahwa konsumen itu tidak boleh dirugikan. Jadi selain uangnya negara yang dirampok, rakyat langsung juga dirusaki barangnya. Jadi kalau Anda beli Pertamax yang berasal dari yang disebutkan oleh kejaksaan ini tadi ya mungkin itu saya sebabnya banyak. Saya terus terang saja ya ada mobil saya satu yang suka panas mesinnya mungkin juga ya saya tidak tahu apakah akibat dari ini. Tapi kan kita perlu melakukan uji laboratorium ya. Tapi kan untuk sementara ini kejaksaan mengatakan bahwa uji laboratorium yang dilakukan oleh kejaksaan ya itu dipastikan bahwa ini terjadi pengoplosan. Itu. Ya Pak. Nah, sempat juga disinggung Pak nih terkait pidana mati. Nah, tahun ke tahun memang selalu menjadi pembahasan yang hangat Pak terkait penjatuhan hukuman mati kepada para koruptor. Ada yang pro dengan pidana mati, ada juga yang kontra. Nah, kira-kira bila mana Bapak diberikan pilihan, apakah Bapak berada di posisi yang mendukung pidana mati ataukah kontra dengan posisi pidana mati, Pak, yang kaitannya dengan koruptor tersebut? Ya kalau saya kan dari awal mengatakan bahwa ini kalau begini modelnya ini
Tidak bisa lagi menggunakan pasal-pasal biasa itu. Harus diancam dengan hukuman mati. Jadi saya berharap masyarakat memberikan dukungan kita. Kita harus mengapresiasi Kejaksaan Agung tentu dengan kasus-kasus besar yang diungkap oleh Jaksa Agung ini dan jajarannya. Ini adalah memberikan angin segar kepada rakyat Indonesia penegakan hukum khususnya korupsi. Kalau ini bisa kemudian kejaksaan bisa memperlihatkan keseriusan dan integritasnya untuk menangani perkara-perkara besar seperti ini, saya kira ada harapan baru yang kita tunggu dari salah satu penegak hukum khususnya kejaksaan ini yang berani untuk mengungkap kasus-kasus besar. Saya kira ini kan berlanjut ya setelah Kejaksaan membongkar kasus timah dan kemudian sekarang sudah bergulir di pengadilan dan meskipun semula orang agak kecewa karena yang misalnya Harvey Muiz hanya kena 6 tahun dan kemudian di pengadilan tinggi dinaikkan menjadi 20 tahun, itu pun sebenarnya menurut saya ya masih ringan. Tapi ya sudahlah, itu sudah jadi. Tapi kalau bisa nanti untuk kasus yang Pertamina ini supaya ini bisa kapok ya. Jadi kan saya terus terang saja, saya menganut kan ada teori penghukuman itu. Jadi ada teori penghukuman yang namanya teori pembalasan, ada teori pemasyarakatan. Saya termasuk penganut teori pembalasan bahwa kalau masyarakat ini dibiarkan menjadi korban dari perampokan oleh manusia-manusia korup ini dan hanya selalu dijatuhi dengan hukuman yang sangat rendahnya, mereka tidak punya tidak ada efek jerah untuk selalu melakukan kejahatan besar seperti ini. Dan kita berharap bahwa hakim yang menangani nanti apabila perkara ini dinyatakan sudah P21 oleh kejaksaan dan dia berlanjut ke pengadilan, kita berharap bahwa ya tentu jajaran hakim dan Mahkamah Agung di seluruh peradilan Indonesia harus memberikan dukungan penuh kepada kejaksaan untuk bisa menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tentu menjadi pelajaran juga buat dan menjadi contoh buat KPK yang semula orang berharap banyak KPK, ternyata kejaksaan yang melakukan ini. Dan sampai sekarang belum pernah kita menemukan kasus-kasus besar begini yang dilakukan oleh KPK, justru kejaksaan yang melakukan, mulai dari yang tadi 300 triliun di kasus timah dan sampai kepada yang ini yang semula ada yang mengatakan 193,7 triliun dan kemudian ada yang mengatakan 980 triliun. Ya inilah saya kira salah satu langkah awal, apalagi sekarang ada pertarungan mengenai soal siapa yang paling kompeten untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana, baik perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus. Sekarang ini kan terjadi pertarungan atau perebutan lahan antara dua penyidik ini, antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan. Ya disinilah kejaksaan harus memperlihatkan kepada rakyat bahwa siapa yang lebih profesional dan berani untuk membangun kepercayaan kepada rakyat. Inilah saatnya Jaksa Agung untuk memperlihatkan kepada kita. Saya kira itu. Oke Pak, demikianlah tadi wawancara singkat kita. Semoga apa yang kemudian menjadi keresahan daripada Bapak Dr. Haji Tajudin Rahman ini bisa kemudian menjadi suatu gebrakan ya, suatu pesan-pesan moral yang kemudian dapat diikuti dan tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Menjadi rem terhadap semua penjahat, khususnya Menjadi korupsi. Ya. Siap Pak. Ya, baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak keadilan, pejuang kebenaran, penegak keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.